Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita jumpa lagi untuk saat teduh bersama. Itu adalah kasih setia Tuhan pada setiap kita. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, dengan judul renungan melayani kewajiban atau kerinduan. Sebelumnya mari kita awali saat teduh kita memuji Tuhan dari lagu Tuhan Ini Tugas Kami. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sabdanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hitungan minggu, Putri akan meninggalkan masa lajangnya. Statusnya akan berubah menjadi seorang istri dan kelak menjadi seorang ibu. Putri membayangkan betapa berat tugas dan tanggung jawab yang harus dipikulnya setelah menikah. Ia harus mengurus rumah tangganya, melayani suaminya, mengasuh anak-anaknya, menyiapkan makanan bagi mereka, membersihkan rumah, dan sebagainya. Tiba-tiba Putri teringat pada ibunya. Bukankah selama ini ibu melakukan semua itu dan ibu tidak pernah mengeluh? Putri mendatangi ibunya dan bertanya, "Ibu, mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah, tapi ibu melakukan semua kewajiban itu tanpa berkeluh kesah." Ibunya menjawab, "Memang benar. Semua itu adalah kewajiban seorang ibu rumah tangga. Tapi semuanya itu tidak akan menjadi beban jika dilakukan dengan senang hati, bukan dengan terpaksa." Bapak, Ibu, dan Saudara, Roma 1 ayat 8 sampai dengan ayat 15 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa, merupakan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami hari ini. Kami akan membacanya dan merenungkannya. Beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat memahaminya. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Roma 1 ayat 8 sampai dengan 15. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya peroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia roh kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus mengawali sapaannya kepada orang-orang Kristen di Roma dengan dua hal yang menarik dan penting. Pertama, ucapan syukur kepada Allah. Apa yang membuat Paulus bersyukur? Iman orang-orang Kristen di Roma yang tersebar di seluruh dunia, artinya tersebar sangat luas di seluruh kekaisaran Romawi,
Kedua, kesaksian mengenai doa dan perhatian Paulus kepada mereka. Doa dan perhatian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan Paulus sebagai seorang pemberita Injil. Selain bersyukur dan berdoa, Paulus juga menyatakan kerinduannya untuk mengunjungi mereka. Paulus ingin mengunjungi mereka agar dapat berbagi karunia rohani dan saling meneguhkan iman yang satu dengan yang lainnya. Paulus berharap kunjungannya kepada orang-orang Kristen di Roma akan dapat mendorong dan memperlengkapi mereka menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Paulus berharap mereka juga dapat terlibat dalam pemberitaan Injil atau mendukung pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi Paulus mengunjungi orang-orang Kristen di Roma bukan hanya merupakan kerinduan, tetapi juga kewajiban. Seperti kita tahu, Paulus menghayati posisinya sebagai hamba Kristus pada ayat 1 yang kemarin kita baca, yang diberi tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang dalam ayat 5. Dalam hal ini, Paulus patut menjadi teladan bagi kita. Paulus melakukan pelayanan sebagai sebuah hutang, dalam tanda kutip, yang harus dibayar. Namun, ia melakukannya dengan penuh kerinduan, bukan secara terpaksa. Mari Bapak Ibu kita renungkan. Pelayanan adalah kewajiban yang tidak menjadi beban karena dilakukan dengan segenap hati dan dengan penuh kerinduan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Biarlah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan penuh kerinduan kami melakukannya, bukan dengan terpaksa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami bukanlah beban, melainkan kerinduan. Dan Tuhan tolong setiap kami untuk kami dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa apapun itu bentuk pelayanan kami adalah hanya satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita berusaha untuk berkomitmen menanggapi firman Tuhan pagi hari ini. Jika kita diberi kesempatan, marilah kita mengambil bagian pelayanan yang menuntut tanggung jawab yang besar dan berkomitmen untuk melakukannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Dan mari kita bersama-sama juga berusaha bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah kesempatan untuk kita membayar dalam tanda kutip hutang kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani setiap kita. Tuhan menebus dosa kita hingga kita ada sampai saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.